Halo guys, ketemu lagi di channel saya Ana Yunus. Saat ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana cara pengelolaan sampah organik dan non-organik. Kebetulan pagi ini saya berpapasan dengan salah satu armada sampah. Di sini armada ini dia melayani rute Pemda Ohejangwadek, Ohebun Atas dan Ohebun Bawah dan sekitarnya. Ini guys bisa lihat di sini saat ini jam 6 pagi. Jadi para petugas sampah mengambil sampah mulai dari jam 5 subuh. Guys, saat ini kita melihat sampah yang diangkut adalah sampah rumah tangga di dalam kota. Dari sini saya mau ke tempat pemprosesan akhir karena armada angkutan sampah ini mereka mengangkut sampah semuanya mengelilingi kota, terus kemudian berakhir di tempat pembuangan akhir di Iso, Kecamatan Kekecil Timur. Mari kita lihat, ikuti saya terus, tonton terus, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman sekalian. Saat ini kami sudah di depan pintu gerbang tempat pengelolaan akhir sampah di Iso, Kecamatan Kekecil Timur. Ini pintu gerbangnya. Nanti kita masuk ke dalam. Apa saja sih yang ada di dalam itu, pengelolaan sampah apa saja? Yuk. Saat ini kami sudah di kolam landfill. Kolam landfill ini adalah tempat untuk penampungan seluruh sampah-sampah yang berasal dari Kota Langgor. Kita bisa lihat guys. Ketika sampah masuk, mobil sampah masuk, mobil sampahnya langsung diserbu oleh petugas sampah, petugas pemilah sampah. Dari tahapan hasil pemilahan itu, hasilnya adalah dipilah antara sampah organik dan sampah non organik. Kita bisa lihat prosesnya.
Guys, ini proses pemilahan sampah organik. Sampah organik ini berasal dari ranting-ranting pohon, batang-batang pohon, kemudian rumput, kemudian dahan-dahan dan lain-lain. Ini proses pemilahan sampah organik. Prosesnya adalah demikian. Sampahnya dipilah, kemudian dilanjutkan pada proses pembuatan composting. Secara jelas, secara teknis dapat dijelaskan oleh teman saya, Pak Stephen. Sampah-sampah yang akan dijadikan kompos adalah sampah organik. Ini proses pemilahan dari sampah daun dan beberapa material yang tidak terpakai seperti paku, batu, dan sebagainya. Setelah itu dicaca di mesin pencacah kompos organik. Setelah pencacaan dilakukan fermentasi dengan menggunakan elemen 4 fermentasi. Guys, bisa lihat ini adalah tempat sementara sampah plastik yang diambil dari kolam landfill tadi. Dari kolam landfill, petugas memisahkan, memilah antara plastik yang mana organik dan non organik. Kemudian sementara ditaruh di sini, dicuci. Di sini dicuci, kemudian dipilah. Setelah dipilah, yang mana gelas plastik seperti begini, ada juga seperti bening seperti ini. Ya. Ini sampah ini akan dicuci bersih, kemudian dicacat plastik. Selain sampah-sampah plastik dari botol-botol atau gelas kemasan, ada juga botol-botol bekas oli, minyak-minyak lumas seperti begini. Oli, terus kemudian ada seperti ini. Botol aqua, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Ini semua sampah plastik itu dipisahkan, dipilah kemudian dicuci. Karena pada saat ini botol plastik bekas aqua, setelah proses pembersihan, ada yang dicaca plastik dan kemudian ada yang di packing. Ini semuanya akan dikirim ke Surabaya untuk dijual. Dan mudah-mudahan hasilnya akan memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Proses pencucian dan pembersihan kita bisa lihat pada gedung produksi yang itu. Hai guys, saat ini saya sudah berada di rumah produksi pengolahan plastik, sampah plastik. Guys bisa lihat di dalam ibu-ibu petugas pengolahan plastik, petugas di TPS ini membersihkan gelas-gelas plastik, gelas-gelas bekas
minuman dalam kemasan. Guys, bisa lihat. Kebetulan saya bersama teman saya, Pak Stephen Lekmanus, yang mana saya ingin menanyakan proses secara teknis dari proses pengambilan bahan plastik, sampah plastik dari kolam landfill sampai dengan proses ini dan sampai dengan akhirnya dicacah plastiknya. Pak Stephen, bisakah menyampaikan rangkaian kegiatan tahapan dari pemilahan sampah di kolam landfill sampai dengan saat ini dan kemudian nanti akhirnya dicacah plastik? Volume sampah yang terlihat di video ini dihasilkan dalam sehari ke 200 kilo. Proses pembersihannya kurang lebih 1 hari. Nah, untuk daerah wisata seperti Pasir Panjang, jenis sampah yang paling banyak adalah sampah plastik dan sampah organik. Proses pengerjaannya lebih mudah tentunya karena volumenya tidak begitu banyak. Terus setelah dipilah maka didapatkan sampah plastik dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Guys, kita bisa lihat ini setelah dipisah dan dibersihkan, bagian atas dari gelas ini dibuka bagian atasnya. Jadi ini akan dibuat souvenir dari plastik. Guys, mudah-mudahan proses ini dapat dilihat, bisa ditiru untuk kita sekalian. Oke guys, kalau penasaran ikuti terus dan tonton terus karena setelah tahapan ini kita nanti masuk ke tahapan pencacah plastik. Dan pada akhirnya mudah-mudahan proses kegiatan ini semuanya dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ikuti terus ya. Setelah pembersihan dari rumah produksi di sebelah akan dilakukan pencacahan. Nah, proses pencacahannya nanti dilakukan mesin pencacah. Hasil akhir dari proses pemilahan sampah di landfill, kemudian sampahnya dipilah, sampah plastik dipilah, dibersihkan dan kemudian dicacah. Dari ini tahapan ini terus kemudian dikeringkan dan di-packing. Kalau setelah dikeringkan dan di-packing lalu dipasarkan. Kesimpulannya adalah bahwa sampah ada nilainya. Sampah bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Mudah-mudahan hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara.
ini botol plastik. Ini terdiri dari botol aqua, terus kemudian ada botol minuman Sprite, Fanta, Coca-Cola, terus kemudian ada botol minuman UC 1000 dan lain-lain. Ini semuanya di packing, dipisah, kemudian di packing, ini siap dipasarkan. Kemudian selain plastik, ada juga sana karton juga dipilah, kemudian di packing dan dipasarkan. Mudah-mudahan ini semuanya dapat bermanfaat bagi masyarakat Maluku Tenggara. Cukup sekian perjumpaan kami pada video ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lihat bahwa sampah itu ternyata bermanfaat, ada nilainya. Dari proses tadi pagi, kami memulai proses video ini pagi hari pada saat petugas sampah membersihkan sampah di jalan-jalan, kemudian armada mengangkut sampah, kemudian lanjut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di sini ada beberapa sampah yang dapat bermanfaat bagi kita sekalian, yaitu pertama sampah organik maupun sampah non organik. Sampah-sampah ini dipilah kemudian diproses, kemudian hasil akhirnya adalah yang organik menghasilkan composting, kemudian non organik menghasilkan caca plastik, kemudian plastik-plastik yang sudah di packing dan siap dijual. Artinya adalah ketika dijual ada nilainya dan memberikan manfaat dampak kepada si penjual, yang mana yang kami kelola ini akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Mudah-mudahan proses ini tetap berlanjut dan kinerja tempat pembuangan akhir ISO dapat meningkat terus dan dapat memberikan kontribusi bagi PAD yang sebesar-besarnya. Kemudian hasilnya kami bisa membangun lagi Maluku Tenggara lebih baik. Guys, cukup sekian. Ketemu saya lagi pada video-video berikutnya, video-video yang inspiratif berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman.